PB Taxen Tax Updates. Pembatasan tanggung jawab. Informasi berikut ini hanya bertujuan sebagai bahan referensi dan tidak digunakan untuk pengambilan keputusan tanpa berkonsultasi dengan pihak profesional pajak yang tepat. Perubahan ketentuan pemeriksaan pajak. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 atau PMK 15 tentang pemeriksaan pajak yang mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2025. Penerbitan PMK 15 ini mengubah beberapa ketentuan yang mengatur tata cara pemeriksaan pajak dan simplifikasi dengan menggabungkan dua peraturan sebelumnya, yaitu PMK Nomor 17 Tahun 2013 tentang tata cara pemeriksaan dan PMK Nomor 256 Tahun 2014 tentang tata cara pemeriksaan dan penelitian pajak bumi dan bangunan. Berikut adalah beberapa perubahan yang diatur dalam PMK 15. 1. Tipe pemeriksaan. A. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan yang sebelumnya dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor, diubah menjadi dilakukan dengan tipe 1. Pemeriksaan lengkap, yaitu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang mencakup seluruh pos dalam surat pemberitahuan atau SPT dan atau surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP secara mendalam. 2. Pemeriksaan terfokus, yaitu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang terfokus pada satu atau beberapa pos dalam SPT dan atau SPOP secara mendalam. 3. Pemeriksaan spesifik, yaitu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara spesifik atas satu atau beberapa pos dalam SPT dan atau SPOP, data, atau kewajiban perpajakan tertentu secara sederhana. B. Pemeriksaan untuk tujuan lain, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan tertentu peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang berupa penentuan, pencocokan, pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan perundang-undangan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. 2. Jangka waktu pemeriksaan. Dalam pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terdiri dari: pertama, jangka waktu pengujian, yang ditetapkan paling lama A. 5 bulan untuk pemeriksaan lengkap, B. 3 bulan untuk pemeriksaan terfokus, dan C. 1 bulan untuk pemeriksaan spesifik. Jangka waktu tersebut terhitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan atau SP2 disampaikan, sampai dengan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP disampaikan. Akan tetapi, dalam hal pemeriksaan bagi wajib pajak dalam satu grup terindikasi melakukan transaksi transfer pricing dan atau transaksi khusus lain yang terindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, maka jangka waktu pengujian dapat diperpanjang paling lama 4 bulan. Kedua, jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan. Paling lama 30 hari kerja, terhitung sejak tanggal SPHP disampaikan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Terdapat pengecualian untuk pemeriksaan spesifik dalam hal terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, yang dilakukan dalam jangka waktu pengujian paling lama 10 hari kerja, dan jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan paling lama 10 hari kerja. Sementara itu, pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan, terhitung sejak SP2 disampaikan sampai dengan tanggal LHP. 3. Kriteria pemeriksaan. Terdapat penambahan kriteria pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, yaitu terhadap pihak lain yang tidak melaksanakan kewajiban pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak sesuai pasal 32A ayat 1 Undang-Undang KUP. Selain itu, jumlah kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain juga turut meningkat dari 12 menjadi 25, dengan penambahan antara lain penetapan wajib pajak pemberi kerja berlokasi usaha di daerah tertentu, penyelesaian prosedur persetujuan bersama, penyelesaian permohonan kesepakatan harga transfer, pengujian kepatuhan atas pelaksanaan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan, penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi, dan seterusnya. 4. Penolakan dilakukan pemeriksaan. Dalam hal wajib pajak menyatakan menolak untuk dilakukan pemeriksaan, maka surat pernyataan penolakan pemeriksaan harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 hari setelah SP2 disampaikan. Jika penolakan dilakukan terhadap pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemeriksa pajak dapat melakukan penetapan pajak secara jabatan atau mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan apabila terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Sedangkan, dalam hal pemeriksaan untuk tujuan lain, penolakan wajib pajak dapat menjadi dasar pertimbangan atau keputusan Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan tujuan pemeriksaan. 5.
Pertemuan pemeriksa pajak dengan wajib pajak. Pertemuan antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak setelah disampaikannya SP2 dapat dilakukan secara tatap muka langsung maupun melalui video conference atau online. Jika pertemuan dilakukan secara online, maka wajib pajak harus menandatangani berita acara hasil pertemuan dan menyampaikannya kembali kepada pemeriksa dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja sejak berita acara disampaikan. Jika berita acara hasil pertemuan tidak ditandatangani atau tidak disampaikan dalam jangka waktu tersebut, maka wajib pajak dianggap menolak menandatangani berita acara hasil pertemuan. 6. Permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen. Wajib pajak wajib memenuhi surat permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen paling lama 1 bulan sejak surat permintaan disampaikan oleh pemeriksa pajak. Buku, catatan, dan/atau dokumen yang disampaikan setelah jangka waktu 1 bulan dianggap tidak diberikan pada saat pemeriksaan. Namun, terdapat pengecualian apabila buku, catatan, dan/atau dokumen yang diminta belum diperoleh wajib pajak dari pihak ketiga, maka dapat disampaikan sampai dengan sebelum berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan ditandatangani. 7. Pembahasan temuan sementara. Terdapat prosedur baru dalam proses pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, yaitu adanya kewajiban pemeriksa pajak untuk melakukan pembahasan temuan sementara kepada wajib pajak dengan dilampiri daftar temuan sementara sebelum penyampaian SPHP, kecuali dalam hal pemeriksaan spesifik. Pembahasan temuan sementara dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum jangka waktu pengujian berakhir. 8. Batas waktu penyampaian tanggapan SPHP. Wajib pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP paling lama 5 hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP, tanpa adanya perpanjangan jangka waktu. Jangka waktu tersebut lebih singkat dari aturan sebelumnya, yaitu 7 hari kerja dengan adanya perpanjangan waktu, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lama 3 hari kerja. Selain itu, penyampaian SPHP oleh pemeriksa dan tanggapan SPHP oleh wajib pajak kini dapat dilakukan secara elektronik, langsung, atau faksimili. Walaupun PMK 15 ini berlaku sejak tanggal 10 Februari 2025, namun atas pemeriksaan yang dimulai sebelum berlakunya peraturan ini, maka proses penyelesaian pemeriksaan dilakukan berdasarkan ketentuan PMK sebelumnya. Terima kasih sudah mendengarkan PB Texen Tax Updates.